Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami akan memulai pembelajaran kami dari awal hingga akhirnya. Engkau berkati kami, berikan kami kepada cerdasan dan yang dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Pembelajaran 3. Bernyanyilah dalam roh dan akal budimu. Nyanyian adalah salah satu unsur ibadah utama Kristen yang tidak dapat diabaikan atau dilakukan secara sembarangan. Nyanyian adalah ekspresi hati dan pikiran kita kepada Allah. Melalui nyanyian kita dapat menyatakan iman, doa, dan pengharapan kita kepada Allah. Ada banyak ragam nyanyian rohani Kristen yang dapat ditemui pada saat ini, dan dari jenis syair, lirik, pesan nada pula juga nyanyian girang, nyanyian sedih, nyanyian sukacita, nyanyian doa, dan kidung pujian. Bernyanyi dengan akal budi adalah kita harus mengerti syair nyanyian yang kita ucapkan. Sedangkan bernyanyi dalam roh adalah bernyanyi dengan kesungguhan hati yang berfokus di dalam bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan kita. Nyanyian dalam ibadah melibatkan hati, bukan hanya mulut yang bersuara. Nyanyian yang dikehendaki Tuhan adalah nyanyian yang berasal dari hati. Dalam nyanyian harus ada perasaan, keyakinan, dan doa yang mengadakan hubungan dekat dengan Tuhan. Nyanyian dalam ibadah Kristen berawal dari kebiasaan orang Yahudi yang melanturkan mazmur dalam ibadah-ibadah mereka. Kemudian berkembang seluruh perkembangan kekristenan di Eropa Barat, yaitu tokoh yang bernama Martin Luther. Dalam Perjanjian Lama, suku Lewi ditetapkan sebagai pekerja di rumah Tuhan yang bertugas mengatur ibadah agar dapat berjalan dengan lancar dan kusuk. Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus berpesan dalam 1 Korintus 14 ayat 15-19 menulis surat kepada jemaat Korintus yang berisi nasihat kepada jemaat Korintus agar mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam jemaat seperti menolong, menghibur, mendorong, dan menguatkan. Saat beribadah atau berdoa, ada jemaat yang sedang melakukan bahasa roh, kita harus menghargai. Tetapi jika kita berbahasa roh, kita juga tidak boleh bangga. Ibadah bukanlah sarana untuk membanggakan atau menyombongkan diri, tetapi ibadah adalah sarana untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Nyanyian dalam ibadah Kristen bermacam-macam. Ada nyanyian yang dinyanyikan dengan semangat atau juga yang dinyanyikan dengan lemah lembut. Nyanyian pujian juga berisi tentang pujian kepada Allah, doa pertobatan, dan doa pengharapan, doa pertolongan kepada Tuhan. Nyanyian dalam ibadah Kristen dapat dilakukan dalam situasi apapun, tidak hanya dalam situasi riang, tetapi dalam suasana duka pun dapat menyanyikan pujian bagi Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita di hari ini. Sebelum kita menutup
pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu di hari ini. Kami sudah belajar Bapak dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, berikan kami kepada kecerdasan, daya ingat dari surga, ya kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Haleluya, amin.